Berkenalan sama seorang bikers. Ya kebetulan temen gue juga sih. Siapa namanya? Nanti aja kita kenalan. Oke. Mau ganti motor lain nggak mau? Ya. Udah pulsar aja ada lagi. Terus gue juga udah jatuh cinta lah ya. Jatuh cinta apapun pulsar. Mereknya, gue bukan bicara merek di sini guys. Film Chip zaman tahun berapa tuh? 70-an ya? Iya 70-80 lah itu tuh. Nah, itu kan Erik, ya pemerannya itu namanya Erik Estrada. Cek 12 Selamat datang di Kenal Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di Papa King Channel. Di Papa King Channel ada episode baru nih guys, namanya Kenal Vlog, kenalan di vlog. Kenal Vlog kali ini gue akan mengajak kalian berkenalan sama seorang bikers. Wow. Ya kebetulan temen gue juga sih. Siapa namanya? Nanti aja kita kenalan. Oke, kisi-kisinya dia seorang laki-laki tentunya, terus dia tinggal di daerah Cilengsi, tadinya di Depok, sekarang di daerah Cilengsi. Terus dia mempunyai anak 3, mempunyai anak 2, istri 1 pastinya. Siapakah dia? Ikuti terus perjalanan gue ya guys ke rumah teman gue ini, oke? Mas, belum pergi kan? Kenapa sus? Ada apa nih? Ada Lu gangguin gue aja, gue mau pergi, udah buru sore nih, kenapa? Tuh lihat tuh jam 4 tuh. ada paketan nih. Paketan apa? Wih. Tuh. Mantap. Waduh, hadiah gue buat lebaran ya. Mantap. Ini apa nih, Sus? Produk sepatu dari apa? Dari rupi.id. Dari rupi.id. Oke. Hah? Handmade. Handmade? Iya. Oke, rupi.id itu berjualan sepatu ya? Iya. Oke. Sepatu kulit. Jadi ini sepatu buat gue hadiah lebaran. Widih. Wow, keren. Jadi ini sepatu cowok handmade dan dari kulit asli ya? Iya, betul. Ini kulit asli apa nih, Sus? Kulit sapi. Kulit sapi asli. Wow, mantap. Size gue gede loh. Emang ada size gede kalau di Rupiah Indonesia? Bisa dong, bisa kan? Bisa sampai berapa? Dari size 3 balita ya, Mas? 26. Dari balita pun ada. Dari balita sampai size 45. Iya. Kaki gue 44 soalnya. Berapa ya, Mas? Aku belum. Bisa ya? Oke, kita coba dulu deh guys. Wah, kebetulan gue harus pakai kaos kaki dulu nih. Tapi Rupiah Indonesia nggak usah harus pakai kaos kaki juga bisa ya. Enak kok, jadi nggak bikin lecet. Tapi gue kebetulan gue harus pakai kaos kaki guys, supaya kaki gue bersih. Tapi kaos kaki gue juga udah agak kotor sih, tapi bodo amat ah. Inilah. Harganya nanti cek aja langsung guys di rupi.id ya. Ada Instagramnya nggak, Sus? Ada, Mas. Instagramnya apa? Instagramnya rupi.id. rupi.id. Oh, ini kemasan sepatunya kayak gini ya, kardusnya ya. Keren. Ada lengkap, Mas, ada nomor HP. Oh iya ya, ini ya. Oke, ini guys. Di sini ada keterangannya, nama tokonya, brandnya. Terus ada alamatnya juga ada ya. Ini ada Instagramnya, ada Facebooknya, dan ada nomor kontak adminnya kalau untuk memesan ya. Wah, ada speknya juga asik nih, bisa buat belanja ke pasar. Enak juga nih sepatu nih. Terima kasih Rupiah Indonesia, terima kasih. Oke Sus, kalau gitu gue pakai sepatu baru, gue udah siap-siap. Rambut gue udah oke dong? Udah mantep ya, udah keren ya. Kita langsung cus menuju teman gue. Oke? Ikuti perjalanan gue guys nanti. See ya. Few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel Papa King. Di episode knalpot kali ini, seperti yang gue udah opening di awal bahwa
gue main ke rumah temen gue ya kan, dan kebetulan gue udah nyampe nih guys. Nah temen gue ini kebetulan salah satu biker seperti yang gue cerita di awal, ya nggak? Langsung aja kita kenalan bro. Iya. Halo bro. Ya bro. Gimana kabar bro? Gimana, sehat-sehat? Silakan guys. Kalau udah mau kenal nggak? Halo. Halo, langsung kenalan. Oh, nama saya Erik Batara Sitohang. Kita tinggal tadinya di Depok. Tadi di Depok, lama di Depok, besar di Depok. Sekarang udah pindah lagi kita di Cilengsi. Di Cilengsi om ya? Cilengsi. Emang sih ya, gila daerah Cilengsi tuh jauh banget om yang gue kesini om ya. Tapi ya untuk ketemu seorang brother ya kan, asli om. Kayaknya lebih jauh rumah lo di Depok ya, di Cilengsi ya. Tapi ya gak apa-apa lah untuk ketemu seorang bro Erik nih ya kan. Bro Erik, gimana kabar? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah Iya, sehat ya. Sehat. Lagi pandemi begini gimana? Keluarga sehat? Lu udah married kan nih? Udah dong, udah. Anak udah berapa om? Anak udah 2. 2. Bini 1 kan? Wih, 1 dong. Bini 1. Susah. Breakers. Bini harus 1 aja, jangan 2 ya. Nggak Satu aja berat, men. Iya benar. Gak habis-habis. Nggak bisa habis ya. Iya benar. Bro, tadi lo mengenalkan diri namanya siapa tadi? Erik Erik siapa? Batara Sitohang. Erik Batara Sitohang. Asli Batak Lo gua. asli orang Medan bro? Yoi. Medannya Batak ya? Yoi. Ada sejarahnya tuh nama. Nama gua ya apa? Kayak Nama gua kan gua. nih, gua dikasih nama sama bokap di fucking Gani. Jadi gua ada sejarahnya tuh. Kalau mungkin ada kalau bokap dulu cerita ke gue sih katanya nyokap tuh lagi mengandung dan mereka berdua tuh senang sama film Chip. film Chip. Chip. Chip zaman Tahun berapa? 70-an ya? Iya, 80 lah 70 80 lah itu tuh. Nah, itu kan Erik, ya pemerannya itu namanya Erik Estrada. Erik Estrada. Iya, Erik Estrada. Oh, mentang-mentang dia anak motor. Jadi namanya dari seorang bikers polisi ya, di ya, film Chips ya. Chips itu, Chip Erik Estrada. Jadi bokap lo ngefans tuh sama. Mereka berdua lagi nonton itulah ceritanya kan, seneng nonton itu ya. Namanya Pas Erik lagi aja. hamilin lo kan tuh ya. Iya. Kali kata bokap, ini nanti namanya siapa nih mah? Iya, Gitu kali nggak ya. mau pusing kali ya, yang ada di depan TV ya Depan TV sebutin lagi ya. kan. Oh iya bener nih namanya Erik nih bagus banget. Oh gitu ya. Terus Ya udah pas sininya tinggal ditambahin tuh Batara ya kan. Batara itu apaan? Batak rantau. Batak. Rantau. Nah. Oh gitu. Emang waktu itu bokap lagi di Medan tuh? Itu baru di Indonesia, baru di Jakarta. Oh gitu. Abang sama kakak gue itu di Medan. Jadi pas gue di sini tuh, nah mereka baru pindah dari kampung, merantau ke Jakarta di situ. Jadi merantau Iya. dari Medan, udah nikah bokap nyokap terus merantau ke Jakarta. Mm-mm. Lahirlah lo. Lo tahun berapa lahir om? Gua kelahiran 83 om. 83 ya. Oh anak 80-an guys. Iya 80-an. Etis. 83. Udah tua juga lo berarti om ya? Iya itu. Umur tua, tapi Umur jiwa boleh tua muda, lah. ya nggak? Oh gitu. Iya. Oke. Jadi Batara itu singkatan ya dari Batara, Batak merantau. Batak rantau, iya. Kalau Situhangnya dari Marga. Marga itu bawaan dari Marga. Itu Sitohang. Lo anak keberapa om? Gua anak 3. Anak ketiga. Dari Anak ketiga dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Wih, Gua di bokap tengah. nyokap doyan juga ya. Iya. Salah satu Main. yang memakai filosofi banyak anak banyak rezeki ya mungkin Bisa. ya, pada zaman itu ya. Iya sih. Dulu masih banyak waktu. Zaman dulu kan mau begitu ya om ya. KB masih belum dulu mah. Bener. Jadi nggak usah khawatir takut banyak anak ya. Iya. Buktinya lo aja udah sekarang alhamdulillah ya kan. Kondisinya udah. Kopi dulu mah. Iya silakan om. Wah kasih kopi nih guys. Nyeruput dulu deh guys. Kopi. Bikers kalau nggak ada kopi kayaknya nggak enak. Wah, ya, kurang ngobrol ya. sedap om. Asli. Pahit katanya. Terus hobi lo apa om? Hobi gua apa ya? Paling Punya hobi kan, lo? motoran aja sih, motor. Megang-megang bener-benerin motor, ya touring ya si touring kalau pengen touring. Kalau di rumah ya pengen ngoprek-ngoprek motor aja. Motor lah ya. Oh gitu. Itu Sejak aja. kapan lo doyan motor tuh? Gua Tunggu, kayak terlalu jauh kalau ngomongin motor gitu ya. Gue pengen tahu dulu nih, lu SMA di Jakarta, berarti SMP SMA di Jakarta. Gua SMA tuh di Jakarta Timur gua.
Jakarta Timur. Iya. Oh gitu. Itu tapi masuknya itu iya benar Jakarta Timur. Apa ya? Jakarta di swasta gua. Sorry. Oh, selalu anak swasta dulu. Swasta, nggak masuk gua karena negeri, karena dari Medan, dari kampung tuh kan gua balik lagi. Jadi SMP gua di Bogor, kelas 1, kelas 2. Nah, zaman dulu tuh Bogor masih ada tawuran juga, ikut tawuran-tawuran tuh. Zaman dulu kan. Berarti itu tahun 90-an ya. Ya, Iya, 90-an. tawuran masih banyak sih. Nah, Gua itu juga SMA. tapi belum pakai golok, masih pakai peti apa kayu ada gitu. Iya. Terus di sini udah mulai pakai Wah, gear, serem ya dah kan? sekarang sini. Nah, pas sudah Doyan tawuran lu dulu? ketahuan, hah? Nggak pernah tawuran? Kalau tawuran itu makanya gue Tergantung dipindahin. lah ya. Oh gitu. Oh, Jadi kelas- lu doyan tawuran dulu ya? Makanya tuh masuk dipindahin karena bandel ya? Ya, itu dipindahin karena laki-laki wajar lah ya. ya wajar sih ya. Wajar nggak wajar sih ya. Tapi ngeri-ngeri juga orang tua ya kan? Iyalah. Orang tua ngeri. Orang tua. Nah, dipindah lah gua karena tuh di tas itu bukannya buku, Oh, bukan apa? buku Apaan? itu. Apa? Stensil? Iya. Stensil zaman dulu itu. Iya, stensil ya kan? Iya. Zaman dulu 90-an tuh, wah tuh stensil udah parah tuh. Iya, namanya Anjing, stensil. Stensil gameplay. Nah, di situ Ngalamin lo ya? ngalamin dong Iya. gitu. Gue pikir gue doang gitu yang ngalamin itu. Ke game Nah. sama bokap. Gap dah bukan stensil aja sih itu. Stensil ada di situ. Anjing bandel dong lo ya. Woi, kayu lah, punya temen juga sih. Kadang ada yang bawa ini juga. Penitipan barang, berarti lo Wah, ya. gue jalan rame-rame. Nah pas balik, pada nggak mau ngambil barangnya. Gue udah pulang duluan kan. Udah buka sama bokap. Apaan nih, gua baru di Pulang sekolah sidang. langsung tuh ya ketahuan. Di sidang. Udahlah. Itu kucel gitu lah ya kan baju dikeluarin gitu kali ya. Dari gitu. mana nih anak Bangor lu? lah, Dari bukan. mana lu gitu kan. Oh, udah habis itu Berarti udah. bokap lu streng ya sama lu ya. Iya itu Iya sih gue juga galak. Ya segala galak ya. galak banget. Tapi kan galaknya orang tua Itu dia. buat mental kita, Bro. Ngebangun mental kita, ngebangun mental anaknya lah itu. Iya, gue juga dulu gitu dididik sama bokap tuh. Wah, gue pernah dipukul pakai selang lah. Buset. Wah, parah gue. Bokap gue Selang. kenal bokap gue kan ya. Iya. Just info aja, Bu. Nih, Om Erik nih kenal juga sama bokap gue. Jadi kita Iya. satu lingkup tongkrongan ya. Betul sama sama Babe Yusuf. Babe Ucup dipanggil Babe ya. Ucup. Kalau nggak Pak Haji. Tenare Iya, Pak bokap. Haji ya? Oh. Iya. Iya, bokap gue tuh galak banget tapi ya buat mental gue sih bagus sih emang harus begitu ya kayaknya. Iya, Kalau emang sekarang ya begitu karena kan Tapi kita kalau harus nyaranin juga sih. zaman sekarang ini kan banyak anaknya digebukin, anaknya ini. Ya kan itu kan anak dia. Iya. Itu. Dia kan yang nah, intinya jangan sampai itu anak mati atau itu udah kelewatan Ya memang. ada sisi negatifnya juga bikin anak jadi tambah liar mungkin ya. Tapi tergantung dirinya juga sih kalau cuma sekali dipukul sesekali sih nggak apa-apa. Sekali nggak apa-apa, tapi Juga dipukul karena kita bandel aja kan. nah karena bandel. Kalau nggak bandel nggak. Bandelnya nggak tiap hari kan. Enggak lah. Iyalah. Kalau dipukul itu kan buat apa ya? Kalau gue Menegur lah ya, teguran. Lu gue tuh nggak pribadi boleh kayak begitu. dirasanya itu pas saat gue tua gini. Wah dulu gue kalau nggak begini gue nggak punya. Untuk mental ya, Bro ya. Iya. Menghadapi cobaan hidup Betul ya. itu. Sekarang, ya kan? Mental Terus gue mungkin udah drop. banget Karena kan apa-apaan. tiap tahun pasti zaman kan berbeda Pasti. tuh. Otomatis juga mental juga pasti teruji. Pasti itu. Juga sih. Jadi anak kan kuat juga Tapi kalau mentalnya. dari sisi nyokap kan Kalau enggak lah, nyokap- nyokap malah lebih sayang kali ya. Dua-duanya kalau gue. Kalau gue nyokap bukan anak mami gue. Dua-duanya Kalau adik gue gue. lebih anak mami, tapi ya beda-beda sih. Oh, iya. Lu belum pernah ngeliat yang satu pegang gesper, yang satu pegang inian. Serius lu? Kemoceng, wah. Habis men, tapi ya udahlah itu Biar yang jadi kenangan masa iya, lalu, yang ya. ngebangun gue ya itu. Biar ada cerita juga ke anak. ya, supaya Ya. Nggak lemah gitu gua ngadepin yang segimana ininya gua udah gue sering gitu. Iyalah. Nggak terlalu berat. Emang harus begitu sih. Nah, akhirnya gue dipindahin deh tuh ke Medan. Gua di Oh, Medan sempet tuh ke tanah kelahiran ya? iya, tapi gue di Tarutung, Tuh.
SMP gua kelas 3 di situ dan gua dapat negeri. Dari SMP gua negeri. Nah, pas itu pun juga negeri, pas pindah ke Sumatera gua lu negeri negeri lagi. Selesai dari sana, nah di situ juga lebih ini lagi gua. Lebih strength lagi. Lebih parah dari Jakarta. Lebih parah dari Jakarta itu. Dari sisi pergaulannya. Pergaulannya iya, yang namanya. Tapi itu lebih asik. Kenapa? Karena kalaupun kita ada masalah lu sama gue, one by one udah. Man to man. Iya, man to man. Nah, Kalau di Jakarta mungkin lebih tawuran. Iya. Tergantung juga sih Om. Kalau tapi jarang ya zaman kita mah ya. Jarang. Keroyokan sifatnya. Emang kalau di kampung tuh malah begitu. Ya udah ya pet satu one by one gitu. Sih, bener. Udah gitu Lebih dah. mentalnya jadi. Terus dari situ lu sempat kuliah Om? Gua nggak sempet gua kuliah. Nggak sempet karena posisinya kan pas gua lulus Kakak lu itu cowok cewek sih Om? cowok cewek gua. Oh cowok cewek. Oke. Di atas lu cowok? Di atas gua cewek. Cewek. Nah, Yang paling tua cowok juga ada ya. ada cowok. Tuh, nah tuh. Sehat semua ya alhamdulillah ya. Iya, sehat semua dong. Tinggal di Jakarta? Di Depok. Oh semua di Depok rata-rata. Rata-rata Depok. warga Depok. Oh gitu. Oke. Terus jadi lu nggak sempat kuliah, terus lu akhirnya masa muda lu habiskan dengan apa nih? Gua Nggak selamanya nakal dong. Pasti kan ada perubahan lah, gua ngikut ini. perubahan hidup. Gue ngikut di anak-anak pang. Gue ke bawah arus gue bilang. Ke bawah arus deh. Anak oi nih. Bukan dibilang. Berarti doyan musik ini dong, metal apa Ya, hardcore? Kalau hardcore enggak sih, gue seneng musiknya keras aja Keras gua. aja ya. Yang penting keras. Yang penting Musik apa aja, keras, yang penting itu ya. gua. Emang memacu adrenalin juga ya. Ya sedap itu kan? apalagi kalau buat pogo dan mosing ya itu paling enak. Oh berarti lu dulu doyan musik juga lu? Oh ya no. Oh gitu. Asli gue main dulu sempat punya Sampai band juga. musik-musik yang lu suka, band? Band-band yang gue suka paling Explo, Casualties, Toy Dolls, nah itu. Terus? Toy Dolls, Yang terus sini-sininya? sini-sininya. Def Leppard juga itu Def Leppard? semi-semi punk bukan ya? Enggak, gua kurang. Kurang Itu ya? menurut gua masih terlalu lembek. Pop tuh ya. Empuk dia mah. Oh. Yang keras-keras itulah paling. Kalau yang udah mulai sekarang nih, musik-musik sekarang? Kalau musik-musik sekarang yang gua nggak kurang. Nggak pernah, paling gua Beastie Boy juga kan agak punk tuh ya? Beastie Boy enggak sih. Enggak ya? Street punk lah gua Street itu punk mah. ya? Crash punk, street punk ya, street punk. Kalau gue tuh suka musik yang kenceng-kenceng tadi ya, salah satunya kalau musik sekarang sih Muse. Muse, oh itu. Tapi Radiohead tuh doyan dong. Itu. Radiohead kan nggak hanya punk doang itu, Iya. mungkin dah Yang enak didengar itu. Itu yang enak didengar tuh. Iya bener-bener lagu Creep tuh ya, itu Ya. lagu untuk latihan band tuh. Gila, kalau mau mulai latihan tuh pasti lo coba tes dulu lagu Creep gitu Iya. kan. Wih, Itu cek sound ya. itu memang zaman-zaman dulu deh, indah banget deh. Oke. dulu. Jadi lu suka ngeband juga, musik ya. Terus setelah masa remaja lu nih lu habiskan selama tahun 90-an ya. Terus begitu lu mendekati masa-masa menuju apa ya bilangnya? Dewasa ya. Masa dewasa lah. Nah, itu Doyan apa lu? Suka nah, ngapain aja kehidupan lu? pas gua apa ya namanya perpindahan dari Transisi. transisi Dari gua ABG dari ke iya dari mulai ABG itu ke kan wah di punk 20-an lah ya, 25-an ke atas 25 ya. ke atas. Nah, gua pengen punya motor. Oh, oke. Pengen punya motor. Oh, di situ baru lu mulai ya doyan motor ya. Gue beli itu motor pulsar kan, gue beli Oh, lu pulsar. pengguna doyan membajai pulsa. Iya, gue pakai pulsar gue dari motor pertama batangan gue itu. Motor pertama batangan gue dan sampai 180? sekarang 180 G3. Oke. Tuh. 83. Nah itu dari situ gue ngikut lah tuh sebuah Tahun komunitas. berapa tuh, Bro? Kalau masih ingat. Komunitasnya di 2007. 2007 ya. 2007 gue ikut Oh, iya komunitas benar. Iya tuh. benar-benar. Bajai Pulsar tuh kalau nggak salah ada di Indonesia tuh tahun 2003 2004 ya. Ya itu yang G1 ya, G1. 150. Ya, kan? yang kayak Yang buntutnya bulat. lampu bulat, Iya, itu gua jari-jari. tahu tuh. Ah, gua juga doyan ke motor, cuman gue dulu belum kenal pulsar.
Iya. Jadi gue tuh doyannya dulu Tiger tuh. Oh. Pencinta Nah, Jepangan gue juga Kalau Tiger Jepangan suka. dua, Tadinya Jepangan suka buka juga karena gua kenapa gue pilih Pulsar waktu itu? Gue tuh bukan orang kaya ya kan, makanya gue buka koran ya kan. Wih, Tiger DP sekian ya kan. 5 juta ya kan. Iya 5 juta ya kan. Gue lihat ke kanan. Wih, cakep nih ya enggak? Cakep. Apa sih? Oh, Bajaj Pulsar. DP-nya berapa gue lihat? 2,5 juta men. Udah. Oh, berarti tahu dari iklan awalnya. Dari ya? koran, gue Dari buka koran, koran. oke. Nah, gue dulu suka Tapi sempat lu pakai Tiger? nggak sempat. Itu baru cita-cita nih gue mau beli motor batangan nih. Dengan modal, dengan punya duit yang belum ada duitnya, malah belum ada duitnya. Oh gitu. Cuman akhirnya udahlah, gue paksain punya buat ambil DP-nya. Gue ambil Pulsar. Nah, di Pulsar gue main di Pulsar banyak ada gue ikut ke bengkel dealer itu ada komunitasnya juga ternyata. Dari dealer itu gue malah tahu yang namanya klub apa ada beberapa klub lah gitu. Udah kasih tahu sama Iya, dealernya. sama orang dealer nih ada ini klub. Nah, Kalau dulu gua mula udah motor tuh pakai Tiger. gara Udah pakai Tiger, tapi bokap dulu gua pakai R27, punya Yamaha 6,5. motor-motor lama juga ya. Iya, yang Motor punya jadul ya. 7,5. Cuman ya gitu, karena gua dulu masih SMP, SD kali ya, waktu SD SMP lah ya. Namanya zaman itu kan ngeliat motor nggak bagus, kayak malas banget ya. Iya. Padahal itu kalau sekarang ya kan gila itu. Mahal itu. Iya. Buset, ada harganya itu. Bukan harga lagi tuh, gue terakhir lihat di Instagram aja tuh. Harga mesinnya yang mana aja sama 10 juta. Nggak tahu dulu bokap paling belasan juta ya. Iya. Malah sempet ditukar mobil dulu bokap. Iya, makanya aduh udah deh. Gua salah satu penyesalan gue tuh kenapa gue nggak lahir dari zaman tahun 70-an gitu. Begitu gue udah gede, gue bawa motor yang Yamaha 6,5 gitu kan. Aduh. Udah gitu terakhir tuh Yamaha 6,5 itu gue tahu kan pas dijual sama bokap. Terus dibeli sama orang, kebetulan teman-teman gue juga di kompleks sih di Kelapa Gading itu pakai motor gua dibawa tuh depan gua langsung. Anjing, gua ini motor bokap yang dulu dibeli nih sama lu. Iya. Waduh, gila keren banget gua bilang. Gua nyobain kayak gini dong, gua cobain kan. Waduh, enak banget gitu. Oh, jadi masih bisa ngelihat tuh motor, Iya, masih ada. bisa lihat itu gue sampai kuliah lah. Jadi memang tetanggaan gitu, beda komplek doang. Oh, enak. Terus gue tanya kan biayanya. Masih enak itu kelihatan. Iya. Nah, gua punya engkong gua udah nggak kelihatan, Om. Terakhir kalau pakai apa? Tua, tua juga. Jawa, terus Royal sama BSA. Royal zaman dulu ya, bukan yang sekarang kali ya. Bukan, zaman Widih. sekarang lucu sih. Bodi-bodinya hampir sama kali ya. Hampir sama, cuman beda sisinya tahun lah. Kalau terakhir tuh BSA-nya itu yang nggak ketemu udah kemana tahu. Wih, mahal ternyata BSA. Iya. Gokil itu anjing. Zaman bokap sama gue nongkrong di Monas tuh, gue dianggap sama bokap tuh bukannya anak anjing. Temen, adek. Emang kenapa? Hah? Kok bisa? Ya nggak tahu gue. Mungkin ya namanya tongkrongan kali ya, biar lebih cair aja kali kan. Iya, Gue juga benar. waktu itu emang tinggi juga sih, udah kelihatan gue kan gue Oh, basket. jangkung ya? Iya, jangkung. Jadi Jangkung. ketahuan lah, ya kan. Bokap Iya. gue kan nggak terlalu tinggi kan, lo tau sendiri kan. Iya. Jadi kenalin nih, adik gue gitu kan. Udah tuh gue nongkrong di Monas sama dulu tuh anak Maci kalau nggak salah deh. Oh, Maci juga. Iya di Monas, Yamaha 6,5, DR26, R27, terus BSA termasuk. Tapi lu pakai Pulsar juga sekarang? Iya, gue pakai Pulsar. Nah, jejak Pulsar itu kalau lu kan pas dari iklan. Iya, dari iklan. Nah, kalau gue pas main PRJ. Ke PRJ. Main PRJ gue liat di counter baja itu motor apa nih gue bilang nih India punya tapi kok keren banget nih kayak Ducati gitu kan. Iya, bentuk Oke, kayak di situ bokap gue sih yang beli karena gue juga waktu masih kuliah kan. Bokap beli. Sudah. Akhirnya pakailah tuh bajai. Ya Pakai warisan bajai. lah jatuhnya kan. Kalau lu kan beli Iya, sendiri, yang beli ya kan? sendiri. Perjuangan lu sendiri. itu sekarang udah jadi cincin itu. Apanya? Cincin kawin. Oh gitu. Itu motor gue. Oh, wah, story banget tuh ya berarti ya. Iya, makanya bini gue udah nggak apa ya, suruh mau ganti motor lain nggak Respect mau. lah ya. Udah Respect banget tuh emang udah Pulsar aja ada lagi. sih. Terus Gue juga udah jatuh cinta lah ya. Memang Jatuh cinta banget apapun Pulsar. mereknya, gue bukan bicara merek ya di sini guys sih, tapi
namanya kita kalau udah cinta sama suatu barang ya kan, Oh, apalagi iya. wujudnya motor gitu. Nah, itu Bukan berarti kita ngejelekin motor yang lain. ya Enak sih, sama semuanya semua cuman semua ya- motor gimana perawatan Betul, itu. gimana perawatannya. Enak apa enggaknya kan gimana perawatannya. Iya, benar-benar setuju. Lu bisa ngerawat motor, mau motor Cina sekalipun Iya, kalau lu pakai enak, lu rawat dengan baik ya tetap enak kok. Ada soulnya lah ya, dia, Iya. dia jadi kayak hidup gitu ya. Benar. Satu jiwa sama kita ya. Iya, jadi enak kalau make kita, apalagi kalau kita sampai tahu dalam mesinnya sampai ininya. Tuh, gua aja sekarang ya bisa dibilang sih gua cari makan juga ya dari inilah. Ini dari motor. Jadi lu dulu tuh masuk beli motor di dealer, terus ketemu lah tadi lu bilang kan di awal klub-klub ya. Iya, klub gue ikut klub. Klub-klubnya. Iya, gue Oke. ikut Terus klub. klub apa pertama kali yang lu tahu tuh pada saat di dealer pas beli dari orang dealernya tuh? Klub sniper gue sniper. Oh, awal-awal lu sniper. Karena sniper. lu belinya di daerah mana? Daerah Depok gue belinya. gitu. Sniper itu dia dibentuk. Ini ya bajunya ya. Kalau Baju ini anniversary yang ini basic nih. Ini basic. basic. Basic itu Sumedang punya komunitas Sumedang. Nah, gue supportnya kita sniper. supportnya Oke. itu. Iya, sniper gue pernah denger sih di Depok sama Black ya kalau nggak salah ya. Maksudnya Jarum Black Iya, Jarum Black. ya kita deket sama Jarum Deket juga Black sama apa Depok Bikers Depok United dulunya tuh. Berbagai macam Itu komunitas banyak, ya semua komunitas. Di situlah awalnya Lu main motor. gua main motor dan gua kenal dunia bikers itu ya dari situ. Jadi lu bikers nih ya? Ya. Apa lu apa ya? Mengultimatum bahwa gue nih bikers nih guys gitu. Enggak kan? Enggak sih, cuma Jadi kalau menurut lo itu bikers sih itu gimana, bro? bikers itu hanya penilaian orang aja sih menurut gue. Pelayan orang. Iya, kalau Maksudnya? ya apa sih? Ya kalau mereka bilang oh bikers ya itulah apa yang lu lihat gitu aja. Gua nggak mau Dicap sebagai biker. nggak mau. Kenapa gitu? Apa karena bikers itu identik dengan laki-laki? Bukan, Apa? Enggak. bukan itu ya. Terlalu lebar lah ya ke arah situ ya. Apa Ya, terlalu negatif juga enggak juga kan? terlalu tinggi banget om. Terlalu tinggi. Kalau Terlalu bicara tinggi. gue bikers itu kayaknya belagu gitu ya kesannya. ya kalau terlalu belagu banget mengaku apa. Memang sih lebih ke situ, lebih ke sombong banget sih lu pakai dibilang bikers. Gua nggak mau begitu, mau ya. nggak enak. Santai aja. Nggak mau sih. Ngapain juga kita ngaku-ngaku bikers ya kan? Iya. kesannya. Terus kalau lo bikers harus dihormatin gitu. So what ya kan gitu. Terus lo harus lo kalau klakson atau pakai sorbo harus dikasih jalan gitu nggak juga. Kita juga di jalanan nggak begitu ya. Oh enggak, Artinya- gua nggak suka pakai sorbo sih. Oh gitu. Gue sempat sih zaman-zaman dulu pakai Enggak. sorbo zaman-zaman. Karena gua udah nggak tahu kenapa ya sorbo itu menurut gua ya hanya untuk polisi dan ambulans saja udah. Betul. Ini namanya bikers yang baik nih guys. Gua nggak pernah pakai. Tahu rulesnya guys. Tahu ranahnya ya. Iyalah kalau Jadi gitu. sorbo itu sebenarnya memang diwajibkan hanya untuk aparat ya. Ya kalau bisa bikin klakson suara misi om, gue bikin itu. Bisa Nah, itu mendingan begitu. Iya. bener sih, kalau Daripada gitu. Teriak cemara aja. Wah, Nah, iya sih. iya misi om. Gitu. Enak gitu, mendingan daripada wih ya kan. Ya. Karena memang ada undang-undangnya guys, nggak boleh. Ya itu ada, nggak boleh. udah pasti itu ada undang-undangnya. undang-undangnya, benar juga. Gue setuju apa yang Om Erik nih Nah bilang. di situ dari situ juga, gue dari situ juga gue tahu aturan-aturan dari klub itulah maksudnya. Dari sniper itulah gue tahu klub-klub lain itu nggak sembarangan juga. Dari situ kita belajar, safety riding juga kita belajar. Betul banget tuh. Itu kita belajar. Betul. Nah, Jadi kita bawa motor juga nggak yang galau-galan ya, kesannya kan enggak. bikers juga galau-galan nggak juga. Tapi tergantung sikon sih. tergantung sih Lu nggak usah munafik lah. Enggak, gue juga Karena nggak mau. kita punya skill, terus kita juga ada, ya bukan Iya. skill juga nih, punya skill. Skill ya tergantung orang juga ya. Iya. Nilainya ya. Benar itu. Kalau skill mah mau lo ikut safety riding sesering apapun Belum tentu juga lulus gitu ya. Belum Karena kita namanya, apalagi kita bikin SIM ya, kita test riding aja kan. ya itu rumit banget. Susah juga ya kan. Mm-mm. Kalau memang kita mau ngikutin tes safety riding itu benar-benar susah banget Iya, ya. susah tuh nggak gampang gitu. Gampang betul. Nah,
Dari situlah gue kenal Katet. Nah dari bikers itulah gue jadi banyak saudara juga. Saudaranya Banyak siapa aja tuh? Lu Ya. dari sniper nih, lu masuk sniper, terus dari sniper kan lo bilang banyak saudara nih. Iya. Nah, beberapa dari saudara itu klub-klub lain kan otomatis Iya, kan. betul. Siapa aja tuh dari klub lain? Iya dari Pulsarian, dari Power, Sebentar. Siapa? Ya? Pulsarian, Terus Power. Power. Oh, Power. Oh iya Power dong. Power tuh gue tuh. Oh iya dah, pastilah itu. Suhu itu suhu, klub Yes. suhu. Oh gitu. Aduh. Kenapa gitu? Emang lu bilang suhu? Iya kalau Maaf nih guys, gue bukannya bilang hal yang lain klub itu enggak ini, tapi ya ini Om Erik sendiri loh yang Iya. bilang lo ya. Iya. Bukan gue yang ngomong lo ya. ya itu kalau untuk di Bajai ya paling pertama lah klubnya lah. Klub Bajai pertama Klub ya. Bajai pertama itu Ini kata Om Power Erik lo, itu. bukan kata gua. Power Pulsar Owner ya kan. Ya Itu jadi klub menurut lo ya, klub Bajai pertama. menurut gua itu ya. Kalau soal pro kontra ya gua nggak tahu. Cuman Iya, itu yang nggak usah diomongin lah. ya itu. Namanya kita di klub pasti ada aja. Nah, di situ baru gua kenal Pulsarian, SPC, P2C dan apa Pride, Pride online itu udah dari situ gua kenal lagi klub-klub luar selain Bajai, kayak Detik lah, Depok Tiger Club, terus Jarum apa? Ya masih banyak lah. Ya, Beberapa klub di luar klub Bajai juga kita harus kenal guys. Karena memang TML. namanya klub itu kan kalau menghadiri anniversary pasti kan kita diundang ya. Iya, diundang. Datang, dan itu harus pada zaman Zaman kita mah zamannya itu sih kita harus datang ya. iyalah, Ya, namanya respect kita. masih doyanan motor ya kan. Itu, karena kan di situ juga bukan hanya motong tumpeng doang, di situ ada acara spare part, bursa spare part, jualan apa, situ kan kita bisa datang juga. Zaman dulu tuh acara spare part tumplek blek, bro. Iya. Ya kan? Tumplek blek, tumplek blek. Tumplek, tumpak blek. Iya, tumplek blek kita Ya gitu. itulah, lupa gue ya. Nah itu, Kalau nggak salah itu. itu sebenarnya bagus juga tuh, cuman Iya. karena pandemi itu udah putus. Udah. Terakhir sih gue nonton tumpak blek tuh di Senayan. Itu lama banget, tahun berapa ya? 2000-an lah. Iya dulu sebelum tumpuk blek kan ya itu acara-acara komunitas itulah yang kita datangin. Oh ada yang jualan spare part nih, ada yang jualan ini, itulah. Jadi lu pertama kali tahu klub Pulsar tuh Power ya? Tahu klub Pulsar? Power, Pulsarian. Kalau gua tahu klub Pulsar itu pertama ya Sniper. Oh, tahunya Iya. pertama ya Sniper. Iya. Kalau member Sniper. Member Sniper, Nah, itu lu nah. kenal sama brother-brother yang lain dari Power, dari tadi lu Betul, bilang tadi, gua kenal mereka tuh. Berarti lu semua sering touring bareng dong ya? Kita dulu kayaknya pernah touring ya bro Pernah, ya? pernah bareng kan kita Di dulu. Ranau ya? Danau Ranau Itu 2008 pertama, tuh. benar 2008 tuh. Itu pertama kali gue masuk klub tuh bro. Buset. Jadi gue beli bajai itu 2007. Terus nggak gue masuk klub, gue gawe pakai bajai gitu kan, pakai Pulsar. Terus lama-lama bokap. Lama bokap ya kan Iya, jalan. bokap beli lagi tuh 200 punya. 180. pas di situ. Gue beli 180, terus bokap beli lagi 200. Lama-lama gue ngikut tuh, touring ke Danau Ranau benar sekaligus pelantikan gue. Di situ bener-bener gue kaget asli. Iya. Ternyata gila pengguna Pulsar tuh memang motor baru juga ya, baru datang di Indonesia ya, tapi bener-bener banyak banget. Antusiasmenya juga banyak Semua juga klub banyak, Banyak. motornya, anggotanya gitu. Cuman ya untuk Pulsar gue juga kaget gitu kan, ternyata banyak juga lo di Indonesia lo. Iya, dan Banyak. pertama kali gue touring tuh ya, lu juga Iya. mungkin pertama kali. Gua itu ketiga kalinya sih, udah setelah ya touring-touring deket lah. Cuman jelajah itu doang apa? Jawa Barat lah tuh. Oke, Jawa Barat. Danau Ranau tuh asik ya zaman dulu ya. Wah, Tuh, enak gila banget itu. Emang sih guys, jadi gue kenal sama Erik itu kenal pertama kali sama bokap gue dulu. Sama bokap, Pak Haji, Iya, terus bokap mobil bagus. lama-kelamaan gue tahu beliau aja, cuman gue belum berani negur karena ya faktor senior lah ya kan, doi kan di klub. Ah, Kita sedih. itu dia Sniper Depok. Gue masuk Power tuh 2008. 2008. Ah, 2008 terus gue dilantik di Ranau. Nah, dari situ tuh udah gue mulai kemana acara Power pergi. Ikut terus gue ya? selalu ngikut gue. Alhamdulillah gue selalu ngikut. Tapi terakhir gue pernah vakum sih. Tapi lu pernah vakum? Gua vakum di Sniper itu Pas udah nikah kali? belum sebelum nikah. Sebelum nikah juga karena Habis apa? nikah lu masih? Lanjut lagi. Jadi 2009 itu gua stop, fokus sama diri lah ya kan. Ah gua begini-gini aja Kapan nih. Iya. main motor mulu ya kan? Iya. Duit. Memang main motor bukan dunia yang
Kalau diikutin nggak ada Iya, habisnya. bener nggak ada habis om. Nggak ada habisnya, cuman Motor apapun lah itu ya, mau Iya. Harley, mau Matic, mau Mau apapun. Matic Kalau apa. memang kita cinta banget di hobi, wah udah. gua dari Duit udah kayak 2009 gua stop tuh. 2009 gua stop, 2010 sampai dengan 2012. Sama gua kalau gua hampir lama. Kalau gua stop tuh hampir almost 7 tahun kali ya sejak gua nikah aja tuh. Sejak gua ada mobil lah, motor gua tongkrongin lama-lama, oh, gua pengen hidupin lagi nih motor nih ya kan. Oh sempat diem tuh motor ya? Sempet diam lama tuh, 80 gue Legend tuh, B3. Gue sih itu doang karena Udah jokul, karena nikah ya. buat Baru beli motor cincin. banyak. Buat beli cincin Pengalaman jokul. lo bro, sorry sebagai biker sudah kemana aja nih? Ya gue sih paling Touring paling jauh? Paling Udah naik jauh. haji lo? Belum Naik lah. hajinya para bikers kan Iya. kayaknya di 0 kilo ya? 0 kilo itu. Bener nggak? Setuju nggak lo dengan opini begitu? Ya iya juga Bebas sih. sih, opini kan namanya opini kan Iya benar. Sih masing-masing ya. kalau menurut gue sih banyak kan kalau di Indonesia nih kalau belum ke sana itu ya kayaknya belum afdol gitu ya. Abdul ya? Gue sendiri aja jujur gue belum sih. Belum ya? Belum karena beberapa kali coba selalu ada halangan. Enggak semacam menurut gue sih malah semacam terpilih baru lu bisa ke situ. Iya, gua setuju banget dah. Jadi memang ya di bidang apapun ya kalau memang belum terpilih Ya. the choose one lah ya. Iya, iya. Karena memang kan itu The chosen ya kan? the chosen one itu memang namanya terpilih kan nggak sembarangan Oh, ya. iya, Lu benar. harus punya mental. Benar. Terus izin, Iya budget, ya kan. budget terutama ya Iya, kan. itu budget Motor itu juga lebih gimana. penting karena apa? Iya, Kita kan nggak mau nyusahin betul, lah. betul. Masa setiap kota kita harus, Betul. wow, mede-mede enggak Terus lah. Sumatera udah Sumatera gua ke kota kelahiran lah, negara apa kota asal udah pernah Medan. itu kemarin tuh 2019 lah gua nyoba karena pengen pulang kan tuh, bini gua mau pulang. Yuk gua cobain jalur Sumatera lagi dah gua bilang. Sebelumnya sih memang udah, Di situ aja tuh, ke Medan aja. Apa sebelumnya kemana lagi? sebelumnya gua ke Bengkulu hitungnya Memang Sumatera tuh asik ya. indah, enak banget. sih. Gua- Jalurnya lu kalau apalagi lo orang yang apa ya butuh suasana tenang ya kan sambil riding itu enak banget rasanya. Betul. Apalagi sendiri itu. Kalau menurut gua, Bro, Sumatera tuh berkesan lah buat gua. Iya, pasti betul. Satu view-nya, Betul. jalanannya, Pak. Dan gue pernah ngalamin, ya lu juga pasti pernah lah ngalamin yang ke Sumatera tuh dari jalanan jelek sampai terakhir tuh kemarin gue ke Padang Bukit Tinggi tuh jalannya bagus banget. Iya. Pinggir pantai lagi. Itu, cuman kalau pinggir pantai gue belum pernah. Oh ya, Bengkulu gue belum pernah nyobain pesisirnya Sumatera tuh. Gue pengen nyoba kemarin dari justru Padang. enak tuh. Iya, cuman Bengkulu iya. apa dari Lampung ke Bengkulu tuh lu ambil selatan ambil apa? Pantai itu jalur pesisir itu enak tuh. Iya sih, gue pengen Lu nyoba. ketemu apalagi kalau udah Katanya ada pantai yang di Bengkulu ya, surf beach itu yang banyak dari Apa ya surfer-surfer namanya? dari dunia tuh pada main ke situ. Terus gue udah lama juga nggak ke pemandangan situ lagi keren tuh. gitu. Apa ya, Sumatera emang gak ada matinya deh. Iya, cakep lah Udah pokoknya. gue terakhir mau ke Aceh aja tuh naik haji ke 0 kilo pas lagi habis nikah. Jadi gue sama bini bukan nggak diizinin sih, cuman gue juga nggak enak ya kan. Nanti lah kita bareng-bareng. Boleh bro. Iya. Insyaallah ya, mudah-mudahan ada umur kita ke sana. Berdua enak tuh kalau Iya, berdua. nah, gue mau nanya lagi nih bro. Menurut lo nih kalau touring enaknya berapa orang bro? Enak rame-rame, cuman rame-ramenya itu maksimal itu 5 lah. Betul. 5. Kenapa 5? Ya kita bisa saling kondisikan 5 itu. Kalau sendiri kadang kita kenapa-napa ya nggak tahu kan. Mudah diatur lah ya. Nah, mudah Mudah-mudah diatur ya. Karena kalau kebanyakan juga kan kalau ada yang trouble nggak enak juga nungguin. betul kan, ya. capek, Terlalu ya kan? kalau banyak kan terlalu jauh juga. Susah juga ya kan. Kalau 5 paling kan jaraknya sejauh-jauhnya 1 atau 2 motor doang yang ketinggalan. Kita tunggu pun masih Terakhir slow. gua sama bokap sih untuk ke Padang berdua doang. Oh, berdua. Nah, dari Jakarta sih berempat sama ada anak Bogor sama Depok. Oh. Cuman mereka duluan kali kan. Tapi memang beda-beda sih karakter orang tuh kalau touring. Ada yang demen ngebut, Ya, ada yang betul. speed touring, bahasanya Betul. ada yang santai. Nah, gue tipikal yang santai nih. Kalau lo gimana? Gue tipikal yang ngebut gua. Oh, lo yang speed touring bro? Wow. Berarti Lebih skill lo cepet. edan dong ya? Iya, enggak juga sih. Gak merendah Enggak. lo ini.
Hah? Enggak juga. Cuman kalau pribadinya gue ya, kalau mau naik motor pelan, naik motor pelan itu salah satu juga. Kalau gue pelan itu bawanya ngantuk, bro. Ya pelan juga kan ya nggak pelan-pelan banget. Maksud gua kecepatan 80 Itu ngantuk. 90. Oh gitu. Itu ngantuk gua. 60 aja udah kelihatannya nggak enak aja. Bawahnya gue tuh orangnya tipe yang bisa tidur di motor. Wow. Iya. Oh iya, Gitu. iya, sirkus dong. Ada tuh Autopilot ya ada kan, temen autopilot. gua kenal Jackie loh. Itu Jackie, orang ah. tuh Jackie No Power tuh orangnya dia doyan tidur di motor tuh. Pernah gua gapin anjing tidur di motor nih orang. Akhirnya gua bangun gitu ya kan. Wah lo hati-hati bro, janganlah. Iya, memang. Makanya gue karena kalau gue kenceng, gue fokus. Iya. Fokus kalau gue kenceng berarti kalau gue nggak fokus mati aja gue kan gitu ya kan. Iya, lebih Jadi tingkat kewaspadaan gue di situ semua ya kan. kalau gue nggak bisa tuh kayak gitu. Gue ada jedanya. Kalau gue pribadi kalau touring gue 3 jam perjalanan gue berhenti. Oh, gue 2 jam lah kalau 2 jam. kalau Karena lu speed kan ya. speed, Iya, 2 jam. kan? Untuk mesin juga pengaruh. Iya, Ya kan? betul. Karena pulsar itu kan mesinnya nguap ya, Iya, olinya itu cepat habis tuh. Makanya kita harus bawa oli. Nguap dia. Tuh. Makanya. Nah, dari situlah gua kenal yang namanya klub-klub bikers lah. Tapi memang bro, kalau kita ada touring ya, kalau kita pencinta motor itu otomatis skill naik. Setuju nggak sih lo? Lebih sering naik motor, lebih sering mengerti, lebih tahu Iya sih. kondisi motor lu dan ya bahasanya skillnya naik lah ya. Iya. Level grade lo how to handle motor tuh naik lah ya. ya istilahnya kalau lu bokinan ya pacaran nih. Udah tahu dalamnya. Iya, udah ya tahu kan? dalamnya lu Sifatnya. bagaimana dulu bokin lu senggol dikit lu Iya, tahu gitu. Bener. Gue juga ngakuin sih dengan gue touring itu gue berasa yang tadinya gue main ugal-ugalan. gitu Betul kan. dia, benar. Lama-lama gue harus bisa ngerem, Benar. kopling, Ya, itu harus- bisa nyalip gitu. Apalagi kalau belum pernah jatuh kayaknya wah itu nggak ada pelajaran banget buat gitu. Kalau lu jatuh Gua pasti. pernah jatuh. Heeh. Pernah jatuh gue. Tapi Karena- gue jatuh pas bukan lagi jadi anak klub gue. Oh. Pas lagi pulang gawe kerja gue jatuh. Diserempet taksi gue. Malu-maluin banget Iya. nih. Diserempet taksi terus gue jatuh di busway gitu, gue terbang gitu. Wah, Lu gitu. masih mending. Kalau lu. lu deh, lagi Udah. touring ya. Lagi enggak. Pas Medan. Yang kalau itu ya, cuman sebelumnya gue juga pernah jatuh. Oh, sering jatuh lu. Sering, tapi itu karena alkohol, Bro. Tetap. Alkohol Gue pikir tuh. lu gak nakal lagi. Oh ya itu. Tetep lah Tetep ya, lah. yang penting Susah lu sih bisa itu mah. ngontrol ya. Iya sih, Betul. gue juga kalau jalan ya memang itu bukan wajib sih ya, tapi ya tergantung manusia juga sih. Gue juga nggak yang harus, tapi kadang-kadang ya kita perlu juga Buat apalagi? konsentrasi, biar Betul. ngantuk lah minimal, tapi jangan juga. Jangan sampai mabuk. Jangan mabok, Betul. beda Pak. Beda definisi mabok sama supaya kita nggak ngantuk. betul. Nggak ngantuk. Daripada kita ngantuk bahaya diri kan. Enggak sih, gue biasanya paling kalau itu karena disuruh aja tuh makanya. Oh gitu. Jadi sudah di lokasi, udah free dong, nggak bakal naik iya, motor iya, lagi. benar-benar. Iya, udah. Penghangat. Iya, penghangat tuh, buka dong. Karena yang kena angin gitu Iya, ya. buka dong, buka botol aja tret ya kan, buka botol tuh minum. Disuruh lah ya kan. Iya. Rick beli rokok dulu dah sana. Ya, gue bilang, udah berat nih kan. Ya udah di sini gue beli ya kan. Jalan tuh udah ugal. Sekalian ya. Udah pas di situ pas baliknya. Iya. Udah nggak fokus lagi. Ya, yang penting bisa ngontrol guys. Benar. Karena ya Itu harus. tadi tergantung manusianya. Karena kita kan mau melanjutkan perjalanan yang nggak hanya cuma sejam 2 jam nyampe. Benar. Mungkin bisa berhari-hari kita nyampe ya. Gue pernah tuh jalan ke kemarin itu paling jauh tuh. Mana yang paling jauh? Tinggi. Bukit Tinggi. Gue seminggu perjalanan. Berarti ke 4 hari perjalanan. utara tuh ya? Iya. Gua ke timur deh pernah ke timur. Timur tuh dari mana? Iya Jawa Timur apa arah timur. Jawa. Jawa Timur, Kalau Jawa Bali, gua Lombok. Jogja sih paling jauh. Oh gitu. Jogja doang. Kalau lo Jawa udah sering lah ya. Itu Lombok doang gua. Oh, Lombok udah ya. Wih, mantep. Gue pengen tuh kayaknya sekarang Bikers naik haji tuh udah kiblatnya udah beda udah pindah. Banyak sebenarnya. Udah ke Lombok sih kalau gue. Tiga Gara-gara Mandalika ya. 000 iya itu lebih Gara-gara Mandalika sih. ramenya sekarang. Gue denger sih yang beredar di media sosial tuh gara-gara Mandalika. Kita kepengen ke sana kan ada 0 kilonya juga tuh. Iya, ada. Di NTT ya. Jadi kayaknya tuh Indonesia tuh tiga titik. Iya. 0 km. Nah, ada di
Belum lagi kan Celebes Om. Jalur Celebes tuh ke Makassar sana Om. Wow panjang Om ceritanya kalau mau diikutin. Gue yang ke Aceh aja gue belum pernah nyoba. Nih terakhir temen gue ngajakin ke Aceh nih, cuman berhubung bini gue lagi hamil, ya udahlah. Jadi gue Ntar aja itu mah, ntar kita bisa. Mereka kan nggak pindah. Iya benar. benar. Mudah-mudahan motor kita bye-bye ya. Benar, Juga itu aja. sehat-sehat, ya kan? Motor kita rawat, kitanya sehat-sehat, rezekinya lancar, itu aja kan. Iya, oke. Bisa dicanangin. Cukup lah untuk kita bicara motor. Nah, sekarang profesi lu nih Om. Hari-hari nih di dalam menjalankan kehidupan nih ya, yang semakin ya lu paham lah ya. Lu menjalanin apa Om sekarang Om? Gua apa ya, paling gua masih di seputaran. Yang kita lihat sih guys ya di ini kebetulan gue lagi main di rumahnya Bro Erik nih. Yang gue lihat nih kayaknya ada motor custom nih guys. Iya, Ini motor custom, mesinnya Pulsar juga. Ini 220 Om ya. Iya. Jadi di Pulsar itu mesin ada beberapa tipe guys, ada 180, 200, 220. Gue bukannya promosiin ya untuk Pulsar, tapi ya ini salah satu mesin 220 ya. Dan custom nih ya. Ini Iya. motor lo yang dulu atau gimana? Ini gue beli lagi motor, memang gue beli lagi terus gue gatel iseng pengen bikin. Lo kutak-atik ya? Iya. Kembali ke zaman lo SMA tuh ya, kuliah ya, lu dengan motor tak-atik gitu ya, lu custom. Gue custom lagi. Cuman lagi progres ya, namanya custom kan Ya, itu kan butuh waktu. Butuh waktu, budget. Butuh nah, budget. itu yang pentingnya. Terutama budget Om. Ini udah lama juga gua belum pegang-pegang. Sama jangan lagi. lupa Om, izin bini. Nah, itu. Itu dia guys. Itu nggak dapet izin Karena hobi susah. kita mahal. Biarpun motornya begini, tapi namanya hobi. Iya, benar. Lu jangan melihat brandnya. Iya. Semua motor kalau memang kita hobi, memang motor tuh nggak ada habis sih Om. Enggak ada juga. Gimana mau habis kita tiap aja ngoprek pengen aja. Iya, karena brand motor kan lu kalau pakai koplingnya, pengen pakai handle mereknya apa, cakramnya mereknya apa, itu juga lumayan kan Iyalah. dari segi dananya ya kan. Oh, jadi lu sekarang apa nih, bisnis? Bisnis gua mah di ini aja sih, di Pulsar. Pulsar. Ya, jadi kan Pulsar nih belum bukan belum, tapi sudah nggak ada dealernya. Oh, memang Pulsar tuh udah nggak ada dealernya ya. Kenapa jadi- ya gitu ya, sayang banget ya? Nah, itu juga sih Ya gua itulah nggak tahu. urusan Urusan bos-bos mereka lah ya. Yang penting kita sebagai tinggi-tinggi, bikers menjaga kepunahan. Iya. Setuju? Jangan sampai punah Iya, ya kan jangan gitu. sampai- Ya apalagi motornya motor tua ya. Kalau merek lain kan mungkin masih ada. Benar, tapi tetap ada terus brand-brand baru. Kalau Bajaj kan nggak ada, makanya kita tugasnya. Jadi lu tugasnya sekarang menjaga kepunahan. Menjaga stok spare part. Menjaga stok spare part. Emang bisnisnya apa Om? Kok stok spare part? Gue main di spare part second ya, cuman second bagus gitu loh. Maksudnya? Jadi gue beli satu unit motor, gue beli satu unit motor, gue pretelin. Jadi kan banyak Copotan juga. lah ya, bahasa- Iya, ini bahasa copotan bahasa ininya mah copotan lah. Iya, Aman tuh mesin-mesin. ya? Aman Om. Orang kita juga jualnya part Kita beli doang satu kan? unit. Kayak misal remnya gitu kan, Iya. terus Kaliper-kalipernya, mesin, Kalau terus bagian mesin, tangki. ya selama mesin dapat izin, Iya. kita ngurus perizinan pajak dan lain-lain juga Nggak lengkap, masalah, nggak iya. masalah. Gitu. Enaknya juga gitu. Kita beli kalau bisa sih belinya yang lengkap-lengkap lah. Kalau yang Iyalah, jangan yang bodong. bodong repot sama aja Minimal kita. surat Sama aja PKB, kita SNK. support begal dong. Betul banget. Nggak boleh. Nggak bisa lah gitu. Iyalah, namanya kita beli motor. Benar. Dan surat-suratnya harus lengkap, jangan. Iya. Jadi lu sekarang bisnis copotan. Copotan, gua custom baru-baru ini kan setelah gua punya motor Pulsar itu gua bongkar sendiri ya. Gua juga akhirnya terima juga servis Pulsar gitu. Individu? Iya, individu. Individu tetap ya, karena memang bengkelnya udah nggak ada ya. Memang Iya. gue juga kadang-kadang suka nyari-nyari nih untuk Pulsar tuh bengkelnya tuh di mana gitu kan. Iya, bengkelnya kadang Karena di susah ya Google kali ya. Map. Di Google Map Kali susah ya, untuk nemu bengkel Pulsar tuh. Nggak, iya. Susah, dan mekaniknya mungkin ya. Nggak sembarangan sih, karena kan banyak masih tidak seperti motor-motor Jepang lain yang banyak trainingnya kan. Ya paling orang-orang bengkel khusus aja sih itu.
Sama yang orang-orang kayak gua gini yang udah biasa megang mesin pulsar. Nah, terus Jadi lu memang karena faktor itu juga, terus lu buka usaha untuk buka servis. iya, bukan servis. Ya kemarin cuma karena Bikers teman-teman yang masih pakai bajai pulsar. Nah, karena tapi kan bisa juga dong, di sini aja. selain untuk servis, Mm-mm. karena lu memang dari copotan ya kan, Oke. otomatis Beli. dari pengguna lain juga bisa memakai produk dari bajai kan, karena Bisa untuk custom iya, mungkin ya. untuk anak-anak custom, anak-anak CB itu lebih banyak yang beli pulsar. Part-partnya itu apa aja Om? Biasanya yang paling banyak. Yang paling dipakai sama pengguna merek lain ya itu kayak sok depan, sok belakang, terus karbu, apanya lagi, armnya, swing arm, tuh itu mereka pakai juga karena memang ya gimana ya? Remnya mungkin ya. Nanti kalau gue bilang, wih ini pulsar bagus, oh lu ini Nggak banget, juga, enggak, ya. tapi memang Makanya kenyataannya, ini begitu ya. Ya teman-teman bisa cek sendiri lah cobain deh. bagi teman-teman yang pengguna CB Oh, yang tuh. untuk custom mungkin karena ya lebih kelihatan keker kali ya. Lebih enak, lebih keker, lebih stabil, itu yang lebih pasti. Ya relatif juga sih, tergantung manusia juga ya. Iya, Sukanya pakai pulsar juga bisa, pakai betul. yang lain juga nggak masalah sih. Cuma Iya. kebetulan pasarnya Om Erik ini ya kebanyakan dipakai sama anak-anak CB, anak itu custom itu. Ya, terutama untuk custom ya. Terus gue mulai main dari situ aja dari tahun 2012 itu Udah udah lama banyak. juga loh ya 2012 ya. Ya itu awalnya makanya gue setelah berhenti kerja, gue sempat kerja juga kan, kerja di Bank BTN sama di BPR gue dulu. Gue berhenti dari situ, apa nih yang mau gue kerjain? Ya itulah, gue udahlah. Gue lihat di Facebook itu anak Tiger juga banyak yang ngecer-ngecer motornya kan. Wah coba deh gue, tapi gue versinya di pulsar, gue buka. Jadi lu jualannya di online dulu. Online, gue jualan online. Ada grupnya tuh Om. Ada grup-grupnya. Kayaknya lu pernah gue liat di Facebook tuh lu grup Bursa Pulsar Indonesia ya? Iya. Lu foundernya nih jangan-jangan. Oh kalau bursa pulsar gue bukan. Bukan. Cuman Adminnya, bukan? enggak juga, gue cuma Jadi hanya apa nih? itu justru hanya lapak gua buat Oh, lapak bersama lah ya. lapak bersama. Nah, begitu Bagi teman-teman yang mau jual spare di situ part, ya, motornya gitu orang kan. cari spare part motor pulsar di situ dulu. Nah, setelah kesini-sininya semakin banyak lihat di situ. Akhirnya gue cobalah bikin custom dengan basic pulsar. Gue bikin custom ya beberapa sih udah ada yang gue bikinin dari basic pulsar ya customnya. Gitu. Nah lewat itu kan sekarang juga gue bikinin itunya kok gue bikinin grup di Facebooknya ada. Oh ada. Gua Apa bikin. itu grupnya Om? Mungkin teman-teman mau join, Iya. silakan Om grup Itu Pulsar Custom Indonesia. di Facebook ya, grup Iya, Pulsar Custom Indonesia. Itu Oke. kebetulan gue juga adminnya Nggak- juga. nggak susah tuh nyari Om ya di Facebook ya. Enggak lah kalau Masuknya juga nggak susah kan? ya tinggal jawab apa pertanyaan admin Oh, aja. ada pertanyaannya. Oh ada pertanyaannya. Pertanyaannya apa tuh Om? Bocorin dikit lah ke kita. Ya punya pulsar atau tidak Itu gitu aja. aja Oke. Bang. Kalau nggak gimana? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah, cuman Karena memang di grup itu juga nggak hanya pengguna pulsar. nggak hanya pengguna pulsar tapi Realitinya sih begitu ya. Kayak gua juga masuk grup Ruby gitu kan. mereka kan kemungkinan juga mereka hanya cari referensi bentuk betul, kayak misalnya betul. Tempat-tempat custom yang kebetulan mereka dapat customer seorang pengguna pulsar. Ya kan dia cari referensinya dari pasar situ. ya. Ya, gimana sih bagusnya Namanya pulsar? usaha ya, Benar. apalagi Kita kan nggak nutup menghasilkan uang ya nggak? kita nggak nutup apa ya betul. rezeki orang juga. Betul. Setuju Itu. gue. Oh gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau gabung ke grup Facebooknya Pulsar Custom Indonesia, silahkan Iya. berhubung ini Bro Erik adminnya Om ya. Iya, kebetulan. Mbak. Adminnya Om Erik. Jadi silakan aja bagi yang mau nyari spare part pulsar Di situ juga bisa. ya. Tanya aja di situ, Om butuh ini. Nanti kita bantu lah ya. banyak kok. Kebanyakan pengguna pulsar ini enak kok orang-orangnya. Apalagi yang udah pakai lama itu
merasakan juga susahnya cari spare part, benar. Motor susah itu sekarang, Oh, tapi ya gimana lagi ya? Banyak Kita kan harus sih. nerima ya. Tapi sekarang udah lebih gampang sih, dikarenakan ada marketplace kan sekarang tuh banyak. Tapi juga banyak kok part-part yang lain, tapi ya tergantung itu deh tadi gue bilang semua tergantung orangnya ya. Kalau kita Betul. cinta dengan originalitasnya ya event second selagi masih bagus. Masih bagus. Ya kenapa enggak Om ya? Iyalah, ngapain? Daripada ya bukan berarti gue juga bilang barang KW itu nggak bagus, ya tergantung budget sih guys. Yep. Tergantung budgetnya, karena di mana-mana ya original ya pasti mahal. Betul. Tapi nggak mahal juga gitu Nggak ya. mahal-mahal juga. Masih Ya, terjangkau lah ya. Masih terjangkau. Juga kan kalau ya nggak nutup juga sih kalau di Indonesia ini semakin motor lu tua, semakin mahal memang spare Betul. partnya. Memang. Tuh, Iya kalau sih, betul. nggak bisa bilang Apapun motornya mereknya ya. apa aja itu, apalagi apa zaman aja. Sekarang, Pak. Bener itu apa aja, karena semakin dari situ juga kenapa bisa jadi mahal? Ya satu kelangkaan spare part itu Kak, dan motor Originalitasnya. ya, dan motornya juga sudah tidak diproduksi lagi toh. Itu. Wong temen gua aja lihat di grup tuh kemarin anjir Pulsar tuh 20 laku 20 juta lo guys. Oh iya? Kaget gue. Iya. Ada Wara Silver. Warna silver 20 Mungkin juta. lo tau lah. Di Dari grup Pulsar ada 20 juta. 20 juta. Itu Emang sih full full box. box. Dia pakai Pioneer. Adventure ya. Iya, Venture. Modelnya memang kayak motor gede sih yang brand 3 huruf. Oh iya. Ya tahu kan? Iya, iya. Jadi ya karena originalitasnya terus kilometer juga masih pendek. Benar. Jadi ya udah harganya mungkin jadi mahal. Tinggi juga, Gue iya. termasuk salut itu orang yang bayarin benar-benar wah itu pecinta barang original banget tuh. Ya, sekarang- Menghargai. Sekarang juga gini Om, kalau Hobi itu dia kembali ke hobi ya. ya, dan juga kalau misal kita mau jual motor biar tinggi, pajaknya dijaga Om. Iya benar. Itu. Berarti lu salah satu orang yang doyan bayar pajak ya. Ya enggak juga sih. Tapi itulah. Memang kenyataannya kalau motor pajak, lu jual motor tuh pajak hidup, itu lu mau jual tinggi pun nggak worries lah. Iya. Apalagi bentuknya itu udah sesuai Tapi dengan harus apa. bayar pajak lah. Oh, itu nggak? perlu. Iya, Itu orang pajak Pulsar berapa sih? Ya, Bukannya gila. gua apa ya? Ya nggak mahal lah, Enggak. standar lah ya. standar Om. Standar lah. Kalau kecuali masalah yang mahal itu, kalau memang lu udah diemin 5 tahun itu yang mahal. Iya, 5 tahun lamanya udah lewat itu ya, lewat itu yang susah tuh. dendanya banyak. Betul. Itu yang gak enak. Betul. Kadang kita juga mikir kalau kita beli motornya murah tapi pajaknya mahal, pusing juga ya. Benar. Asli Itu. itu pusing banget tuh, makanya gua bukannya nggak mau sih, tapi ya gua lebih baik gua rem dulu lah untuk beli motor yang Iya, pajaknya mahal. Lihat-lihat dulu lah. Tapi bebas sih, semua orang juga Gimana orangnya. Gimana Kalau orangnya, dia balik mampu, lagi. menurutnya worth it, udah feel-nya dapet sama tuh motor, ya why not? Karena Iya. kembali lagi tadi, kita punya motor, beli motor, ya tergantung feel ya. Benar. Kalau emang, wah ini kayaknya gue banget nih, soal gue ada di dia nih, event, Cocok apa enggak itu. event baru kita mau beli gitu kan. Apalagi lo test ride. Sama Wah. kayak lo yang lo bilang tadi, kayak nyari jodoh, ya nggak? Iyo, mari itu pasti Bisa aja tuh. lo mentang-mentang bawa jodoh, berbau cewek aja langsung gitu. Oke, Iya, itu. jadi lo bisnis di Spare part, spare part spare ya? partnya Di daerah copotan. mana nih Om? Lo Gua di Cilengsi Tinggal. aja di rumah. di Cilengsi, oke. Iya. Tadinya di Depok tuh sebenarnya Cilengsi ya. Tadinya gue di Depok. Di Depok tuh memang lebih enak sih pas saat sono karena lebih dekat dari manapun. Cuman kalau ke Cilengsi sini memang orang-orang yang lebih dekat ke Cilengsi aja. Ya rezeki nggak kemana Om. Bener sih, nggak Dimanapun masalah. lo berada, kalau memang orang ngeliatin kawin, makanya teman-teman bagi yang di daerah Cilengsi dan sekitarnya, kalau lo butuh part copotan atau mau custom, silakan. Iya. Ini rumahnya Bro Erik. Beliau sangat welcome. Welcome lah, pasti. Welcome. Dapat kopi gue guys main kesini ya kan. Iyalah. Terus harganya juga relatif lah ya, Relatif, tergantung spare partnya apa aja yang dicari. siap dinego pastinya kan. Siap lah. Iya, namanya Why orang not? dagang ya nggak? Iyalah. Orang dagang kan harus ada jual beli, tawar menawar. Nah itu kadang kebanyakan juga orang kan kalau yang gue perhatiin di pasar-pasar
pedagang pulsar juga bukan hanya gua doang kan, spare part pulsar. Nah, kebanyakan juga dari Nggak siap ditawar. ada beberapa yang seperti itu, begitu harganya nggak cocok dengan dia, Iya. dia marah-marah atau bikin status lah itu. Ya Aduh. itu juga tergantung orangnya juga sih ya. Mm-mm. Kita juga nggak bisa marah-marah, nggak bisa menilai itu sih Om. Betul. Nah, Selama mungkin barangnya memang bagus ya mana, tapi ya menurut gua namanya hukum jual beli harus tawar nawar. bener. Gitu. Namanya nawar kan bebas. Bebas kan? Om. Iyalah. Itu kan gimana tergantung kondisi barang kita lihat cocok apa enggak itu. Tergantung triknya juga, triknya lo dagang gimana marketingnya. Betul. Kan orang beda-beda marketingnya. Iyalah, punya cara masing-masing ya. Iya, jadi terjangkau ya Om ya. Jadi teman-teman tuh sekali lagi untuk alamatnya nanti ada di deskripsi ya, gua cantumin di deskripsi di mana rumahnya Om Erik. Iya. Ada Instagram Om? Kalau IG sih ada cuman jarang aktif gitu. Yang aktif malah TikTok sama Facebook aja. Nah, untuk TikTok mungkin bisa lah follow Om Erik nih supaya channel TikToknya makin berkembang. Iya, ya betul. kan? Iya. Iyalah, hari gini apapun kita jual. Asal jangan diri dan Betul, harga diri. betul. Asal Wah, jangan pusing diri itu dan mah. harga diri gimana Mas itu? Jangan istilahnya kasar jangan ngelonte kan. Tapi ya bebas-bebas aja sih. Biasa sih itu hak lo. Tergantung manusia lagi tadi gue bilang. Itu Pokoknya urusan gua dia hari sama yang di atas iya, aja. Pokoknya hari ini gue selalu bilang tergantung manusianya guys. Karena memang manusianya mau gimana ya terserah dia. Betul. Ya kan itu urusannya dia sama yang menciptakannya kan gitu. Iyalah. Oke guys. Sampai di sini aja episode kenal vlog gue kali ini bersama Om Erik. Jadi bagi teman-teman yang mau memesan spare part bajai khususnya bisa kunjungi Instagramnya atau bisa melalui WA, nanti gue taruh di link deskripsi ya guys ya, nomor WA-nya semuanya yang berhubungan dengan Om Erik akan gue share di deskripsi. Sip. Oke, sampai ketemu lagi guys di kenal vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.